kira-kira seperti itu. Dan satu catatan lagi bahwa virus mempunyai sejarah yang panjang, bro. Ya. Jadi kakek-kakek kita dulu juga, jadi di masing-masing komunitas akan menjadi satu Tuan rumah. Kita bagi supaya seimbang, timur, tengah, barat secara bergilir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi sama saya dengan Sandi, co-hostnya dari Angga Gamestone. Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama salah satu dibilang sesepuh, senior dan diri juga. Beliau ini adalah Dr. Iskandar, mungkin terkenalnya itu adalah Dr. Is dari Surabaya. Betul. Ini ada Dr. Is kebetulan hadir di acara VVJ Forum Silaturahmi se-Jawa Barat, dan ini beliau adalah tamu kehormatan kami bisa hadir di Bandung. Terima kasih Pak Dr. Is. Ini saya minta waktu untuk Dr. Is sepatah dua patah kata untuk mungkin penyemangat gitu, dan buat para juniornya untuk Dr. Is yang di bawah kami ini baru yang mulai mencoba masuk di dunia bisnis, dunia perbatuan ini. Nah, yang keduanya mungkin saya pengen tahu visi misinya Batu Virus untuk rekan-rekan di Batu Virus ini kedepannya seperti apa. Yang paling penting adalah saya pengen tahu nih, Virus Indonesia itu berdirinya kapan sih? Nah, kita langsung ke beliau. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya. Jadi Virus Indonesia itu mengumpulkan para teman-teman, mulanya dari yang hobi virus, kemudian kita kumpulkan dari beberapa kota di tahun 2018 ya. Sebelum Covid berarti ya? Betul, jadi sebelum Covid kita kumpul di Surabaya, ada teman-teman dari Malang, dari Solo, dari Cirebon, dari Surabaya. Bagaimana supaya para penggemar virus ini bisa kumpul bersama, bisa ngobrol bersama, bisa lihat koleksinya virus Mas Sandi. Iya. Ya, kemudian bisa cerita tentang dari mana dia dapat batu dan sebagainya. Maka dibentuklah satu komunitas para penggemar virus dengan nama Virus Indonesia tadi itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Kemudian ketularan dengan batu-batu lain, jadi ketularan dengan batu Nusantara. Akhirnya kita bikin juga event kecil-kecilan supaya secara reguler orang-orang virus bisa ketemu dalam satu event. Iya. Jadi kita mulailah ajang kontes virus. Itu kita bikin pada saat sebelum pandemi itu setiap 3 bulan. Jadi kalau setiap 3 bulan berarti setahun 4 kali. Setahun 4 kali. Dan itu tiap kota berbeda-beda ya, kita pindah-pindah kota ya. Betul. Jadi di masing-masing komunitas akan menjadi satu tuan rumah. Kita bagi supaya seimbang, timur, tengah, barat secara bergilir. Ya. Ternyata animonya, kemudian antusiasmenya para orang-orang ini merambah ke teman-teman yang lain, sehingga penggemar virus ini makin besar, termasuk saya. Nah, masa saya jangan pindah virus, enggak lah. Saya berawal dari Batu Nusantara, Dok. Dan kebetulan kalau mungkin saya mesti sedikit cerita yang tadi saya bilang, saya berawal dari emper jalan, Dok. Itu saya bermain di Batu Garut, Dok, awalnya. Saya lebih justru saya spesialisnya, mungkin bisa bahasa kasarnya, saya spesialisnya Batu Garut. Saya main Batu Virus itu bisa kebilang baru hitungan beberapa tahun terakhir, Dok. Gitu. Jadi istilahnya memang virus punya karakteristik yang agak berbeda. Betul. Karena kombinasi antara porselen dengan uratnya itu mempunyai karakter yang
berbeda-beda. Jadi ada 4 karakter yang sangat spesifik untuk virus. Satu adalah porselennya, Porselen, 2 uratnya, Uratnya. kemudian 3 adalah warnanya, warna, yang keempat adalah patternnya. patternnya. Ya, jadi keindahannya dilihat Keindahannya, dari betul. patternnya, kualitas dilihat dari porselen dan Ya, uratnya. itu menjadi satu paduan yang bakal menjadi tolak ukur lah ya, bisa Ya. dibilang ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Dan satu catatan lagi bahwa virus mempunyai sejarah yang panjang. Oke. Ya. Jadi kakek-kakek kita dulu juga Ya. agemanya kalau pergi ke Jumatan itu pakai virus. Wah. Jadi historis itu yang menjadi juga daya tarik buat virus. Iya, Ya. seperti itu. Iya, betul. Nah, sekarang mungkin saya minta ininya aja, apa ya? Visi misinya untuk virus Indonesia ke depan ini, langkah-langkahnya apa saja kah gitu? Yang paling terdekat aja dulu, Dok. Yang pertama tentunya silaturahimnya. Yap. Jadi teman-teman Jember bisa berkunjung ke Bandung, Betul. ketemu sama teman-teman Bandung, guyon sampai subuh. Betul. Kemudian teman-teman dari Bandung bisa main ke Surabaya dan diterima dengan baik sesama penggemar virus. Siapa? Jadi visi utamanya, tujuan utama itu satu. Yang kedua tentunya meningkatkan, memperbanyak orang-orang untuk menggemari batu virus. Ya. Ya. Yang ketiga tentunya menjaga supaya kelangsungan virus ini bisa berlanjut ke depan dengan semakin baik. Oh iya, begitu. amin. Wow, bener ya. Jadi istilahnya banyak pelajaran yang kita dapat. Kalau tadi kan menentukan batu virus itu dengan 4 faktor tadi, gitu istilahnya. Dari porselennya, dari uratnya, warna, baba segala macam. Dan yang pasti istilahnya, yang saya tadi bilang juga, yang tadi cerita dari barusan cerita, kenapa saya dari Garut sedikit melenceng ke virus? Karena seninya itu sama. Tidak akan ada yang sama, semuanya berbeda, punya keindahan masing-masing. Dan di Pancawarna pun gitu, cuma ada satu di dunia dijamin punya batu virus sama seperti itu, punya batu Garut dengan Pancawarna tidak akan ada yang sama. Ya. Itulah keindahannya batu virus dan batu yang lainnya. Setuju. Betul gitu. Makanya kenapa saya lebih beralih ke batu virus, karena ya itu sama gitu, keindahannya itu setiap belah batu dapat batu itu tidak akan ada yang sama dimanapun juga. Iya. Terutama yang pasti natural ya, yang Iya. pasti natural, bukan yang hasil cetakan gitu. Kalau yang natural itu satu di dunia, itu aja yang pasti, tidak Iya. akan ada yang sama. Betul Pak Dok? Betul. Iya. Istilahnya apapun, kalau mungkin untuk bahasa virus, kalau menurut Bahasa dokter, virus adalah satu virus seperti sidik jari. satu virus seperti sidik jari. Iya, akan berbeda dengan virus yang lain. Oke. Dan yang pasti kalau saya pernah dengar dari senior-senior yang lain, kalau bermain batu virus, lupakan origin, yang penting serak di hati. Ya. Betul, Pak Dokter. Itu yang saya masih ingat. Jadi kata orang bagus batu dari Persia, Xinjiang, Hubei apa, tapi kalau ternyata itu udah nusuk ke mata dan kena ke hati, selesai, tidak akan melihat origin. Iya betul Pak Dok? Ya. Itu yang selalu Ya. saya pegang sampai sekarang. Jadi ibarat katanya, pertama yang paling penting satu kehormatan. Ini mungkin kali kedua saya bisa ketemu Pak Dokter Is, cuma waktu pas dulu mungkin saya masih agak malu-malu bisa berinteraksi dengan beliau, dan ini sekarang alhamdulillah saya sudah mulai bisa bawel. Saya bisa ngorek-ngorek ilmu dari beliau, sedikit bisa ngasih masukan buat saya, terutama untuk sebagai UMKM yang pedagang kecil di bawah yang bisa tetap melestarikan Kita sangat perbatuan. terbantu dengan itu. Iya, makanya sangat terbantu. dan yang paling penting saya pernah bilang waktu di Topas, waktu sama Dokter Geo saya pernah bilang, di perbatuan tidak pernah mengenal latar belakang, semuanya sama. Ya. Betul Pak Dok? Betul. Jadi mau latar belakang dia punya ini, semua di sini pure penghobi Hobi batu. batu. Iya. Ingat gitu aja. Betul Pak Dok ya? Setuju. Oke. Ya. Dan yang pasti Pak Dok, yang rencana apa ya besar untuk kedepannya
yang terdekat, rencana besar kita yang terutama virus ya, di virus Indonesia, jadwal atau agenda? Ya sebenarnya tidak ada rencana yang besar begitu, tidak ada. Kita berjalan reguler saja. Oke. Jadi yang penting menjaga kontinuitasnya. Oke, jadi tetap Itu yang bersambung penting, bersama ya, terus. bersambung terus. Memang dinamikanya ada, tapi perubahannya tidak terlalu besar, Mas Andi. Siap. Ada perubahan sedikit dari event satu ke event berikutnya. Dievaluasi ada perubahan terus. Sedikit ya. Memang kalau tidak dinamis kita ya mungkin tidak bisa, tidak fleksibel ya tidak bisa berkembang. Yap. Kita selalu dinamis, tidak ada rencana besar. Yang penting berjalan terus saja. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi istilahnya paling istilahnya mungkin untuk rencana seperti itu paling jatuhnya nanti kalau emang ada waktu yang tadi seperti apa Pak Dokter bilang tadi, itu biasanya kita punya event dulu itu kita terlalu terjadwal setahun 4 kali per 3 bulan. Cuma emang di beberapa tahun terakhir mungkin kita bisa sebenarnya bukan kita mati, tapi kita istirahat, bener-bener full istirahat. Mungkin emang disuruh istirahat waktu pas pandemi kemarin itu bener-bener istirahat panjang. Itulah, jangankan cuma istilahnya kami dengan para pengusaha kecil, pengusaha besar pun semuanya sama, pengusaha besar yang punya kios batu pun sama. Saya pelapak kecil sampai tutup itu ya itu mah udah, cuma sekarang udah mulai menurun, tidak hilang ya, tetap jaga protokol kesehatan tetap gitu ya Dok ya, gitu istilahnya. Kita dengan kondisi sekarang mungkin kita bisa siap untuk melangkah lagi, siap untuk lompat lagi, siap untuk berlari lagi, menyambut di perbatuan ini supaya nanti perbatuan ini kembali bangkit. Ya, pokoknya jangan pernah redup, jangan pernah patah semangat untuk para pecinta batu akik. Mau batu akik apapun, mau batu Pirus, batu Nusantara, tetap salam batu akik di jari, dan jangan lupa tetap nge-follow, nge-like, subscribe, di-share ya Dok, di Angga Gemstone. Sekali lagi Dok, tetap di channel Angga Gemstone. Pak Dokter, saya ucapkan terima kasih waktu dan atas kehadiran silaturahmi di sini. Semoga Dokter sehat selalu, amin, lancar usaha dan rezekinya, amin. Semoga ada umur panjang, kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi, ketemu terus ya. Terima kasih buat rekan-rekan di Angga Gemstone.